Pak Jokowi, apakah Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan Pak Andika calon lainnya? Pak Jokowi itu turun karena apa melihat elektabilitas Pak? Saya turun ya karena saya itu. Pilkada serentak nasional di 2024 ini kalau kita hitung di atas kertas secara seksama, memang ini adalah kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu harus diakui. Ini sepertinya siklus dari kekuatan politik yang berubah dalam setiap 5 tahun. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih. Di Pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi, provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni, jelas fix dan clear. Di Jawa Timur, Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah, secara umum di provinsi-provinsi besar, ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada Pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena Pilkada, saat ini Gerindra menang dan Pileg. Kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3, kalah dari Golkar yang saat itu secara Pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu, kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten? Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun, rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten, melawan terah politik dinastinya Atut, mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu, misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat. Yang paling samar hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang nggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi. Terbuka. Dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Yang justru kelihatan adalah bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah pilkada serentak itu, maksud saya pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran. Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3, Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta. Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kim Plus, Kak Irma, dibaca negatif. Itu tidak 1 putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat, dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat dan bukan hasil resmi dari KPU. Jadi tunggu hasil resminya soal apakah Jakarta itu 1 ataupun 2 putaran. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Semoga Gerindra maju, semoga Mulyono tenggelam di DKI, pemilih cerdas-cerdas yang menang 03, dukungan Anies Ahok, Mulyono gak laku pudar. Nah, menyala terus abangku, Adi Pratikno. Nah, dalam di belahan ya negeri manapun
jangan mungkin Anda tak akan nemui dan mendengar seseorang yang cuman jualan pisang goreng dan tukang martabak punya uang ratusan miliar hingga endingnya bisa jadi orang nomor 2 di negaranya. Itulah negeri Konoha, super heroik dan penuh intrik. Rakyatnya 90% masih pada miskin dan melarat karena pemimpinnya masih menggugurkan dan membagi-bagikan susu dan bansos untuk rakyatnya. Percayakah Anda? Yang percaya mana jempolnya? Ya, Mulyono maunya mengobok-obok PDIP dan menggololkan dinastinya. Ya, demikian Presiden Dangelang ya, sepanjang masa bisa diingat seumur hidup. Ya, mesti pemilu ulang atau 2 putaran di Sumatera karena banyak kejanggalan. Ya, demikian. Mana ada kata menyesal bagi orang sindrom ya, jabatan atau stres ya. Moral melekat pada diri manusia. Pendidikan mengajarkan kebenaran. Di luar itu manusia berubah status. Nah, kali ini Alfi Pratikno Kusubuntuk ya, Janteng Seklion Luffy ya, menang 60% dibagi 10 partai. Andika Kakah dapat 40%. PDIP berdiri ya, MK partai yang menang itu PDIP. Nah, dan setelah pelantikan penjabat daerah, maka sudah tidak ada lagi yang bisa dipermainkan oleh Jokowi. Jokowi bukan kader partai. Jokowi bukan petugas partai. Jokowi bukan pengurus partai. Jokowi murni pengangguran politik. Ya, mantan presiden terburuk yang katanya keuntungan privat ya, yang tadinya 10% jadi 51%, tapi keuntungannya yang berlimpah ya, nggak terasa di masyarakat yang ada nambah utang. Mulyono yang bilang di kantong ada 11.000 triliun, entah buat apa, sampai lengser nggak ada kejelasannya. Apa ini cuman greprek ya masyarakat aja. Nah, menyesal Lutfi ya, nggak mau tukar guling dengan jabatan menteri. Enakan di daerah jadi raja kecil daripada di Jakarta jadi hulu banglang. Prabowo yang nggak boleh korupsi. Nah, bicara partai itu nggak penting. Yang lebih penting ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum atas dia, ada pihak yang bisa membalas ya untuk dan membekukan laporannya. Tujuan yang pasti fokus untuk keselamatan diri dan keluarga. Nah, Adi Pratikno nggak cermat ya. Prano mengklaim menang 1 putaran bukan berdasarkan tapi berdasarkan real. Nah, makanya kalau ngomongnya pulang kampung di Solo ya, pulang saja jangan mau ditunggangin. Nah, pengambat tidak lihat Jokowi titip Gibran. Jokowi balas jasa ke Prabowo. Prabowo tanpa Jokowi bisa menang pilihan Presiden 2024 walau minus Gibran. Nah, habis kerja mengancak-acak memporak-porandakan aturan negara, pulang ke Solo mau tidur, ngomong cucu ternyata ya, politiknya Gerindra, politik pecah belah, mengambil kader partai lain yang tidak militan, yang hanya ingin
berkuasa, contoh Gibran, Jokowi, Marwar Sirait, dan lainnya. Nah, kasihan Airin karena telah dicurigai suara-suara pemilih yang tidak datang dicolok panitia di TPS, RT, dan RW bisa nyoblos kartu atau surat suara sampai 5 kali karena tidak ada saksi. Ya, pengalaman kita yang berpolitik ini kini suatu ketika akan pecah karena faktor kepentingan. Ini adalah asumsi saya, tidak pernah kenal yang berpolitik ini. Ya, jangan lupa kekuasaan dunia itu tak abadi dan perlu diingat siapa yang berkhianat akan dikhianati. Nah, bahaya kalau kebijakan Jokowi dilanjutkan yang selalu dibungkus kepentingan. Nah, Jokowi cawe-cawe karena butuh anaknya akan menggantikan Lutfi ya. Dan mengenai KTA Gerindra untuk Lutfi itu kapan membuatnya, sedangkan sebelumnya Lutfi kan belum pensiun, kok aneh rasanya. Nah, ayo Pak Prabowo kalau ingin bertemu melambung abad habis penjabat yang bikin susah rakyat kecil. Jokowi urat malunya udah putus, baru Jokowi lah mantan presiden yang sibuk ikut kampanye padahal dia tak punya partai. Demi anak dan keluarga dekat hingga lupa demi negara, di mana yang berkompeten masih banyak dan saya prihatin dengan kondisi ini untuk segera diperbaiki. Jokowi edos ya Ahmad Lutfi karena nanti akan dijadikan menteri, kemudian gubernur diganti oleh Kaisang. Nah, hanya sebuah permainan politik saja. Energi yang dilakukan tidak sebanding dengan hasilnya. Seharusnya sistem politik itu tidak hanya berebut kekuasaan saja, tapi lebih condong mengarahkan rakyat untuk memilih calon yang benar-benar terbaik. Ya, demikian penjelasan saya teman-teman. Salam dari NKRI, harga mati.